Yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita tingkatkan iman dan takwa ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu, bapak, kita ini atau mau apa sih kita ini? Sekarang kita hidup di alam dunia, nanti setelah di alam dunia kita mati, dikubur, udah dikubur, nanti kita menunggu daripada datangnya hari kiamat, manusia mati semua, hancur semua, nanti suatu saat Allah akan membangkitkan lagi manusia semua, Allah akan bangkitkan, hidupkan. Ibu, bapak, emak, nek, aki, mbah, semua nanti akan dihidupkan oleh Allah. Apa sih yang kita banggakan di dunia ini? Mobil yang bagus, mobilnya umpama mobilnya Alphard atau Lamborghini atau Ferrari yang harganya 3 miliar, 5 miliar. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau mati itu mobilnya dibawa apa enggak? Bu, kalau kita mati dibawa enggak? Punya istri cantik luar biasa, kita mati, bapaknya mati, itu dibawa enggak? Kamu gini ya lagi cinta-cintaan, waduh rayuan gombal, si itu semati pret. Pas mati suaminya, istrinya gak mau dikubur, katanya si hidup semati. Lah, rayuan gombal apa? Tak kalah dikubur ya sudah, semuanya manusia. Nah, oleh karenanya ada pesan dari Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebelum meninggal, Kanjeng Nabi bersabda, titip pesan kepada kita semua. Kata Kanjeng Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Takwa di pengajian tak, di masjid tak, di pasar tak, di rumah juga tak. Jangan di masjid saja, jangan di pengajian saja, di mana-mana kita harus bisa takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita takwa itu akan diberikan kegembiraan, kesenangan oleh Allah. Demi Allah, Allah tidak akan jalir janji. Allah janji siapa orangnya yang bertakwa, melaksanakan perintah yang Allah perintahkan, meninggalkan dan menjauhi terhadap apa yang dilarangnya, yakin insya Allah, demi Allah, orang itu bahagia di dunia, bukan cuma di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Saya alhamdulillah Bapak, saya lagi kawin, lagi nikah itu nggak kerja. Saya keluar pondok itu, saya kebetulan pondok pertama di Subang, kemudian saya berangkat ke Jakarta, almarhum al-makburlah Kiai Nur Muhammad Iskandar As-Siddiqiyah. Saya tahun 94-95 di sana di Jakarta, lagi panas-panasnya 3 partai. Saya ikut partai P3 pada waktu itu, karena ada 3 partai pada saat itu. Panas posisi, panas suasana di Jakarta. Saya di As-Siddiqiyah pada waktu itu. Setelah di As-Siddiqiyah kemudian saya ke Banten, di Banten, di Cidahu. Kemudian saya cuma sekedar itu numpang di situ saja. Saya kebantu-bantuin hikmah hadir sama Abuya. Kemudian saya ke Jawa. Kebetulan saya dibawa ke Lirboyo. Alhamdulillah Pak Karsa, Pak Kiai, guru orang sadaya, guru kita semua. Itu di Lirboyo itu bukan pondok sembarangan, itu unik, sangat sakral sekali. Kemudian saya masuk ke Lirboyo, saya hikmah, saya khotim hikmah di Bayi Idris Al-Makburlah. Udah di Bayi Idris, saya kemudian hikmah di Gus Maksum, pendekar pagar Nusa, pencak silat. Aduh, jatuh nih. Boleh ke saya pencak di sini tuh? Itu pagar Nusa itu andalannya Lirboyo, bukan cuma andalan Lirboyo, andalan Indonesia.
Nusa itu tantangan, pilihan, harapan pendekar Nahdlatul Ulama itu adanya di Lirboyo pusatnya. Saya hikmah di sana, tukang ngate-ngaterin cai, ada tamu saya layanin. Pada waktu santet Banyuwangi saya kebetulan ditugasin oleh Al-Makburlah suruh gembala kambing saya. Dik, kowe ojo balik harus gembala kambing. Jangan sampai lebaran jangan pulang. Jadi suruh sama kiai piye tuh? Harus manut, harus turut, nggak boleh ngelawan. Nah, udah selesai saya di Wisma Asum, saya terakhir di Abu Yakafa. Saya juga hikmah di situ sebagai ngurus blimbing Pondok Putri bagi Kiai. Alhamdulillah, setelah di situ saya keluar, saya masuk ke pondok Mbah Yai Johari Umar di Pasuruan, Manakib Jawahirul Ma'ani. Udah di situ kemudian saya ke Rahonil, ke situ Pondok Wali Songo. Sudah ke situ lagi saya Mbah Yai Sufyan, seorang waliullah yang meninggal di Mekah, itu guru saya. Kemudian terakhir saya di Gunung Lawu Condromo, Yai Hamid Pondok Pesantren Condromo. Alhamdulillah di situ santrinya unik-unik. Ada yang gondrong, ada yang botak. Jadi kalau ibu pengen mondokin anaknya gondrong, di situ banyak yang gondrong-gondrong, yang botak-botak. Kalau yang gondrong itu sing waras-waras, gondrong-gondrong rambutnya, jenggotnya. Saya juga pulang-pulang dari Jawa, hampir segini bu nih, hampir setengah betis. Ibu saya tanya, rambutnya kayaknya pada waktu itu kalah sama saya. So, saya pengen tahu sama ibu-ibu, segimana panjangnya ibu-ibu. Dulu saya hampir seperti segini nih, pulang dari Jawa. Nah, udah singkat cerita, itu yang waras-waras, yang gundul-gundul itu yang botak, yang stres. Kebetulan di situ ada pondok stres. Jadi kalau ada di Indramayu, ada yang stres, bawa ke sana ke Gunung Lawu, ke guru saya. Namanya Pondok Pesantren Condromo, itu terkenal. Di mana-mana orang yang stres di Ambon, di Maluku, itu ke situ itu. Nah, di situ hampir ada 400-500 santri-santri yang tahap penyembuhan di pondokan di situ. Itu dijamin aman, nyaman, insya Allah sembuh. Kalau tidak sembuh, bahasa kasarnya itu tiap hari bantu-bantu kiai di situ. Nah, itu namanya Pondok Pesantren Ngawi Condromo Gunung Lawu Mbah Yai Hamid. Jadi unik-unik bu, di Pondok Pesantren itu unik-unik. Alhamdulillah, pada waktu itu saya pulang ke rumah, nikah, belum kerja, belum punya kerjaan, tapi berkah. Sampai saat ini yang tadinya gak punya apa-apa, sekarang sudah punya apa-apa. Alhamdulillah. Kuliah tidak, nggak kuliahan. S1, S2, S3, S4, S teler, S doger. Wah, wis mondok. Bismillah, niat saya mondokin anak saya supaya berkah dunia akhirat. Alhamdulillah, saya lagi kawin dengan istri gak punya apa-apa. Sampai istri agak kebingungan nih bagaimana ini tiap harinya makan dia bulan di bismillah. Nanti juga ada rezeki datang sendiri. Alhamdulillah, pada waktu itu dengan istri nikah sampai saat ini sudah punya apa-apa. Alhamdulillah, mau rumah punya, motor punya, mobil punya. Mobilnya bukan mobil carry, isin. Ya sedan, mobil carry Ustadz Kiai izin. Masa Kiai mobilnya carry izin, sedan mobilnya, malu. Punya mobil sedan, punya anak baru satu, istri baru satu. Alhamdulillah, insyaallah. Ya, itu alhamdulillah. Masjid punya, Pondok Pesantren lagi merilis. Alhamdulillah, itu masjid kemarin saya baru selesai. Saya bikin masjid dengan 2 RT kemarin baru selesai. Insya Allah bulan Rajab mau diresmikan oleh Buya Kapa Lirboyo.
Saya baru selesai membangun masjid cuma 2 RT, saya habis 4 miliar. Padahal pada waktu itu saya cuma punya 50 juta. Modal pertama saya uang membangun masjid cuma 50 juta. Masjid dan majelis taklim dan majelis zikir cuma 50 juta. Alhamdulillah kersaning Gusti Allah itu bisa menghabiskan masjid 4 miliar. Alhamdulillah. Nanti ada waktu kita main ke Bah Kunjung. Kebetulan saya, Bu, sebutannya itu lakopnya Bah Kunjung. Jadi kalau ibu ke Subang, temu kiai-kiai Subang, ataupun siapapun, sebut saja Bah Kunjung atau Kiai Kunjung, itu kenal semua. Kalau nanyain Kiai Opik, Ustaz Opik itu pada nggak kenal, Bah Kunjung. Nah, ada waktu silakan nanti silaturahmi main ke saya di situ. Itu ada masjid, menaranya tinggi, ada 2 menara, ada kuncungnya itu. Masjidnya antik, unik, ala-ala Bali, ala-ala Buddha, Hindu, campuran dengan akulturasi Islami. Ada masjidnya, ada bentuknya di pinggir jalan besar. Saya sengaja tiap adzan wajib pakai beduk, tidak boleh tidak. Tiap adzan maghrib, subuh, zuhur, adzan takut beduk. Alhamdulillah. Di situ alhamdulillah. Nah, itu saya habis 4 miliar, Bu. Kebetulan sekarang lagi saya ngebangun lagi di Pemanukan, di Pantura, ngebangun gedung NU Center. Kebetulan ketuanya saya juga. Padahal saya nggak mau nyerahin sama yang lain. Monggo kalau urusan NU saya nggak akan diam. Saya siap bergerak di belakang layar. Silakan bapak-bapak, silakan para atiyah yang semua semangat bangun. Malu kalau nggak bisa bangun gedung NU, gedung dakwah perjuangan Islam, malu. Kalah dengan gedung camat, malu. Kalah dengan gedung polisi, malu. Bikin yang besar. Alhamdulillah sampai detik ini, kemarin saya nengok bangunannya masih berjalan. Saya ngebangun gedung NU, gedung dakwah di Pantura itu 3 lantai, Bu. 3 lantai, harus menghabiskan uang 3 miliar. Padahal saya punya pada waktu itu cuma 30 juta. Sekarang saya sudah habis uang bangun 3 lantai, sudah habis hampir 1 miliar. Padahal uang cuma punya duit 30 juta, edan tanaman. Stres, dipikir-pikir stres. Orang kan kalau bangun rumah, bangun masjid sudah ada duit, betul, Bu? Iya kan? Kita bangga. Saya cuma punya uang 30 juta pada waktu itu. Alhamdulillah kersaning Gusti Allah kerjasama dengan para masyarakat umat-umat di situ di Pantura itu sudah hampir 1 miliar habis, sudah 3 lantai di pinggir jalan nasional. Kemudian ada yayasan Darul Ma'arif, alhamdulillah SMK yayasan itu santrinya itu siswanya hampir 3.500 bahkan 4.000, banyak, termasuk sekolah SMK Darul Ma'arif yang terbanyak di Jawa Barat itu ada di saya di Pantura di Pemanukan, namanya SMK Darul Ma'arif. Sekarang insya Allah rencana mau bikin pondok, mau bikin perguruan tinggi. Doanya, Bu, ya, doanya. Alhamdulillah kita belajar untuk berjuang. Bisa. Yang penting kita ada kemauan, punya ruhul jihadnya tinggi untuk ibadah kepada Allah, untuk sosial dengan masyarakat. Kenapa tidak? Gampang, yakin. Yaitu survei membuktikan saya tahadus bin nikmah. Saya bisa ngebangun masjid 4 miliar cuma punya uang 100 juta, Bu. Ini gedung NU Center juga itu cuma punya uang 30 juta. Sekarang sudah habis hampir 1 miliar. Entah dari mana itu uangnya. Alhamdulillah. Oleh karenanya kita berjuang dalam keadaan apapun sebisanya di hadapan Gusti Allah. Ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, salatullah salamullah
salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo sama-sama. Salatullah